Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Indralaya yang beranggotakan Saya Ayu Agustin dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Eka Liana Putri dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Widya Sari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Judul praktikum kali ini adalah penentuan kadar protein secara biuret. Tujuan, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi singkat. Protein merupakan biopolimer yang terdiri atas banyak asam amino yang berhubungan satu dengan lainnya lewat ikatan amida atau peptida. Protein merupakan senyawa yang sangat penting di dalam organisme. Protein merupakan suatu koloid elektrolit yang bersifat amfoter. Dengan sifat ini, protein dapat bersifat asam atau basa. Struktur protein tersusun oleh gabungan asam amino pada gugus karbonil dan asam amino dengan ikatan peptida. Uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Adanya ikatan peptida mengindikasikan adanya protein, karena asam amino berikatan dengan asam amino yang lain. Spektroskopi UV adalah salah satu ilmu pengetahuan tentang teknik fisika dari spektroskopi optis, penggunaan cahaya tampak UV, dan mendekati jangkauan inframerah. Spektroskopi UV vis digunakan untuk menentukan konsentrasi dari alat penyerap pada suatu larutan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dengan cepat perubahan absorbansi dengan konsentrasi. Spektroskopi UV tampak digunakan untuk memperoleh absorbansi spektra dari satu senyawa larutan atau suatu zat padat. Hal yang diamati dengan spektroskopi adalah absorbansi dari energi serap cahaya atau penyinaran elektromagnetik. Eksitasi elektron dari keadaan dasar yang merupakan keadaan eksitasi tunggal pada suatu senyawa atau materi. Alat yang digunakan adalah gelas beker, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, dan spektrofotometer. Sedangkan bahan yang digunakan adalah larutan protein standar BSA, reagen biuret, dan aquades. Prosedur percobaan. Siapkan 6 buah tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama, tambahkan larutan BSA 0 ml, 2 ml aquades, dan 3 ml reagen biuret. Pada tabung kedua, tambahkan larutan BSA 0,4 ml, aquades sebanyak 1,6 ml, dan 3 ml reagen biuret. Pada tabung ketiga, tambahkan 0,8 ml BSA, satu koma dua ml aquades,
dan 3 mili reagen biuret. Untuk tabung keempat, tambahkan 1,2 mili BSA, (0,8 mili Aquades), dan 3 mili reagen biuret. Pada tabung kelima, tambahkan 1,6 mili BSA, (0,4 mili Aquades), dan 3 mili reagen biuret. Pada tabung ke-6, tambahkan 2 mili BSA, 0 mili Aquades, dan 3 mili reagen biuret. Diamkan selama 10 menit dalam temperatur ruangan. Kemudian, absorbansi masing-masing larutan pada 520 nanometer. Pada tabung 1, didapatkan nilai absorbannya sebesar 0. Untuk tabung kedua, didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,113. Untuk tabung ketiga, didapatkan absorbannya sebesar 0,149. Pada tabung keempat, didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,154. Untuk tabung kelima, didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,275. Dan pada tabung keenam, didapatkan nilai absorbannya sebesar 0,492. Pembahasan. Pemilihan panjang gelombang maksimum perlu dilakukan karena penentuan kadar protein dalam larutan berdasarkan hasil pengukuran absorbansinya. Panjang gelombang berkaitan dengan absorpsi spesifik oleh sampel sehingga perubahan absorbansi persatuan konsentrasi dapat diamati lebih akurat pada panjang gelombang maksimum. Absorbansi yang akan diukur sebaiknya pada panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum pada percobaan ini yang telah ditentukan adalah 520 nanometer. Kurva standar yang dihasilkan harus linear. Bila belum linear, larutan sampel perlu diencerkan lagi dan diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum ini. Persamaan kurva standar yang diperoleh Y sama dengan 0,042 X ditambah negatif 0,013, di mana Y menyatakan absorbansi A dan X menyatakan konsentrasi C dalam miligram
per mili. Berdasarkan perhitungan pada sampel albovin serum albumin atau BSA, didapatkan konsentrasi sampel protein A sebesar 9,83 mg per mili. Kurva standar antara absorban dan konsentrasi protein. Konsentrasi protein yang didapatkan adalah sebesar 8,883. Kesimpulan. Pertama, dari percobaan hasil pengukuran absorbansi, nilai larutan standar adalah Y sama dengan 0,042 X ditambah negatif 0,031. 2. Semakin tinggi nilai absorbansi, maka semakin besar konsentrasi. Hal ini karena jumlah cahaya yang diserap oleh larutan berkonsentrasi tinggi akan semakin banyak. 3. Prinsip kerja penentuan kadar protein dengan metode Biuret adalah menganalisa adanya ikatan peptida dengan cara menambahkan reagen Biuret ke dalam sampel yang kemudian diukur absorbansinya. Sekian dari kelompok 8 Indralaya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.